Hello and welcome back to Spearfishing Jepara. Teman-teman sekalian, untuk melanjutkan video sebelumnya tentang spear gun pabrikan yang saya punya, yaitu Seax Sting 75, yaitu spear gun ini. Hari ini saya akan memperlihatkan gimana sih daleman dari mekaniknya tembak pabrikan ini. Teman-teman, kalau yang para pembuat spear gun kayu, biasanya kan mereka punya spare part sendiri ya, seperti ini. Bentuk mekaniknya seperti ini, kebanyakan kurang lebih seperti inilah ya. Ada yang mode biasa seperti ini, ada yang mode roller. Di sini ada coakannya, kemudian ada rollernya dan lain sebagainya. Bisa bikin sendiri, bisa pesen. Banyak yang sekarang jual dan harganya pun cukup terjangkau daripada harus beli yang merek-merek bagus, yang benar-benar pabrikan. Jadi pasti teman-teman banyak yang bikin spear gun dari kayu sendiri. Dari kayu karena spare partnya cukup mudah didapat, untuk akhir-akhir ini banyak didapat. Apalagi kalau teman-teman aktif di komunitas. Pasti ada banyak kenalan, ada banyak supplier yang bisa menyediakan parts-nya. Bahkan body spear gun sendiri bisa minta sama mereka seperti apa. Model apapun, maker-maker kita udah pada handal untuk membuat spear gun sesuai spek dan budget dari orang yang mau beli. Tapi ini teman-teman, tapi saya pernah bongkar spear gun ini karena penasaran ya, sebenarnya mekaniknya seperti apa gitu. Itu pertanyaan saya dulu waktu awal-awal punya ini, dan saya berani-beranikan untuk bongkar karena semuanya sepertinya cuman pakai baut pakai kunci bintang aja, bukannya kayaknya kok gampang gitu. Apakah bentuk mekaniknya sama seperti itu apa enggak gitu? Saya pernah bertanya-tanya. Dan waktu itu juga udah pernah bongkar. Saya kaget banget. Wah, ternyata dalemannya cuman kayak gitu aja. Jadi, biar teman-teman juga sama-sama tahu, buat tambahan pengetahuan aja buat teman-teman yang tidak punya spear gun pabrikan atau tidak punya Seax Sting 75 ini, saya akan bongkar handle ini, nanti lepas semua, handle sama cup nanti lepas, otomatis shaft juga lepas. Kemudian kita akan lihat daleman dari namanya mekaniknya. Ini biar teman-teman tambah referensi aja, siapa tahu ya bisa meniru dari yang pabrik ini, kan juga nggak ada masalah ya, nanti kita modifikasi gitu biar nggak sama persis. Oke, tanpa basa-basi, kita akan buka dengan kunci L yang udah saya siapkan. Nggak hafal juga ini kunci L yang mana, mungkin ini kegedean. Jadi kita pakai yang agak kecil. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 aja. Jadi kita akan mulai buka. Bismillahirrahmanirrahim. Diputar ke kiri, dan dia skrupnya seperti ini. Sebentar, saya bukain dulu. Nah, kuncinya adalah seperti ini. Kuncinya seperti ini. Jadi murnya seperti ini, bautnya seperti ini, baut L ya, L biasa bukan L bintang. Masih ada beberapa lagi, kita buka semua. Oh, ini lebih kecil, ini ukurannya sama. Seingat saya ini dulu pernah saya bongkar dan mungkin ada yang tertukar gitu. Jadi baut L nya ini ada 2 ukuran, satunya pakai entah nomor berapa ini, yang satunya lagi adeknya pas. Jadi ini kalau dipakai, yang 2 udah saya copot ini kan yang di bawah sini, di handle bawah, sama yang di atasnya, tepat di belakang pengunci. Nah, sekarang yang di depan ini nggak bisa pakai ini, harus pakai yang lebih kecil lagi. Ini udah nggak masuk. Jadi kita ambil yang lebih kecil dan kita bongkar. Putar ke kiri. Kuncinya mungkin cuma 2 atau 3 putaran aja. Kemudian yang ini juga.
Oke, semua bautnya udah lepas. Sekarang saya akan lepaskan shaft. Otomatis line release-nya juga terbuka. Oke teman-teman, yang perlu dilihat sebelum saya bongkar biar nanti kita ngerti lah ya, sama-sama lihat apa sih jeroannya. Ini yang di depan ini adalah line release. Line release ini kalau pas dia ketekan sama shaft, cenolan ininya kan nggak naik nih. Ini kalau saya giniin kan dia bisa naik nih ininya. Nah, mekanisme pengunciannya dia cuma pakai tekanan dari shaft. Jadi kalau shaft pas di posisi ini dia nggak bisa naik, dan otomatis yang bawah buat cantolan tali ini bisa. Nanti kalau shaftnya lepas, otomatis tali yang tadi nyantol di sini karena shaftnya lari dia ikut lepas. Line release-nya kayak gitu. Beda sama line release yang tembak biasa ini, yang di depan saya ini line release-nya di sebelah kanan dan pakai stainless. Ini cuman pakai plastik. Dan yang kedua adalah mekanisme pengunci. Jadi kalau dia di belakang kayak gini, ini posisi siap tembak ya. Jadi trigger bisa saya tarik begini bisa. Kalau ini saya tarik ke depan, geser ke depan gini, dia akan mengunci dan nggak bisa ditembakkan. Oke, itu ya nanti yang akan kita perhatikan. Yang satu adalah line release di depan, yang kedua adalah pengunci pengaman trigger ada di belakang sini. Dan karena sudah dibuka semua mur bautnya, kita mulai buka aja. Ini gampang kok bukanya. Tuh, udah mulai terbuka. Saya coba hati-hati karena ada spring, ada per di dalam. Oh ya, saya dulu pernah bongkar ini dan ada 2 per sebenarnya, tapi saya lupa yang satu itu posisinya di mana. Jadi ini udah nggak sama persis dengan pabriknya, karena ada 1 per yang saya hilangkan dan saya lupa pasang mana. Oke, udah siap teman-teman. Kita lihat dalamannya kayak apa. 1, 2, 3. Tara. Ini teman-teman adalah dalaman dari spear gun Seax Sting 75 di bagian handle sama bagian mekanik spear gun. Cup saya taruh dulu biar teman-teman bisa lihat bareng. Oke, silakan dilihat baik-baik. Ini posisi yang terbuka semua. Bisa lepas juga. Kalau dia tertutup kayak gini. Kurang pas. Nah, kurang lebih kayak gini kalau tertutup. Kalau terbuka kayak gini. Nah, ini sebenarnya saya nggak yakin ini posisinya di sini. Pernya ada 2. Yang satu di belakang sini, yang satu di depan. Oke, nanti aja kita bahas soal per ya. Yang akan saya tunjukkan ke teman-teman sekalian adalah mekanisme triggernya. Lihat. Bagian ini, kalau per saya lepas, saya taruh di bawah. Dan bagian ini juga pernya saya lepas. Itu bentuknya cuma kayak gini nih. Sangat sederhana. Enggak juga sih. Tapi maksudnya ya nggak sederhana banget sih. Lumayan sederhana. Ya kayak gitulah. Tapi nggak sekompleks apa itu mekanik dari tembak ini ya. Tembak kayu bikinan sendiri itu ya.
Di sini part yang bentuknya besi cuman ini. Ini aja part besinya, saya liatin. Kayak gini part besinya. Dan ini panjangnya cuman berapa ini? Mungkin 3 cm mungkin. Ketebalannya let's say 5 mili, 6 mili mungkin. Ya sekitar 5 atau 6 mili. Dan itu aja. Yang lainnya terbuat dari plastik. Lihat nih. Plastik semua teman-teman. Ini besi yang tadi buat ngunci. Ini yang langsung ketemu sama shaft, makanya dia dari besi. Kemudian yang lain ini plastik semua. Ini plastik buat pengunci plastik, buat line release plastik, handle-nya plastik semua. Ya udah gitu aja. Bagian yang metal cuman ini aja. Makanya yang seri lain, dia nilai jualnya dia bilang triggernya semuanya dari besi gitu, dari stainless. Saya lupa seri apa. Seri kakaknya ini, karena ini Sting ini kan udah seri lama banget. Keluarnya udah beberapa tahun yang lalu. Ini 2022, jadi mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu mungkin. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Tapi ini udah lama, karena sekarang sudah keluar lagi seri yang kakaknya ini. Dan dia nilai jual yang dia kasih di situ adalah bahwa mekaniknya semua terbuat dari besi, dari stainless. Jadi nanti kalau shaftnya masuk, dia itu cuman kayak gini. Oke teman-teman, kayaknya aneh nih kalau nggak dikasih spring, nggak dikasih apa ini namanya, spring. Saya kasih spring aja. Yang belakang juga. Saya ngecek apa masih ngerekam apa enggak. Ini engage. Kebaliknya. Balik teman-teman. It's okay. Kayaknya kebalik. Oh, enggak lah, ini bener. Sorry, enggak apal-apal juga ini. Oke, saya pasang dulu ininya, springnya. Satu di bawah situ, satu di sini. Kemudian masukkan. Oke. Oh benar ini. Oke. Nanti kita bahas mekanisme penguncinya. Sekarang kita bahas mekanisme triggernya dulu. Teman-teman, saya pakai shaft ini. Ini bukan bawaan pabriknya, ini saya bikin sendiri juga. Bawaan pabriknya segede ini. Ini beda sebenarnya, diameternya beda. Punya saya ini 6 atau ya ini kayaknya 6, ini bisa 7, sekian. Saya lupa pastinya. Kisarannya adalah 7 sampai 7,5 kalau nggak salah. Sekitaran itu. Menurut saya dulu waktu pertama beli ini nggak bisa lari karena karetnya cuma satu sepasang. Menurut saya ini shaft bawaan ini nggak bisa lari, jadi waktu itu langsung saya bikin yang dari stainless biasa, kemudian saya bikin, dan sampai sekarang yang saya pakai ini yang shaft aslinya malah nggak saya pakai. Oke, silakan dilihat baik-baik. Ini kalau dimasukkan begini, dia akan mengunci begitu. Kalau shaftnya ditarik ke depan, yang ngunci itu
cuman ini saja, cuman besi ini saja di bagian ujung ini saja, sedikit ini. Wait, ini biar nggak ganggu saya lepas. Ini mekanisme line release, nanti kita bahas juga. Kayak gini. Kalau kita tembakkan, ujungnya akan naik ke atas, kemudian besi shaft bisa lari. Saya tembakkan, tarik, dan dia akan naik ke atas. Nah, ini mau lepas nih, springnya mau lepas. Nah kan, lepas betul. Oke, gitu intinya. Jadi kalau dia di bawah kayak gini, kalau kita tembakkan, lepas, dan dia naik. Kemudian posisinya ada di atas gini. Oh, enggak, sorry. Posisinya dia nanti akan turun sendiri karena ada spring yang tadi dorong ini ke bawah. Saya ulang lagi. Ini posisi kalau sudah di dalam. Kalau kita shaft kita tarik ke depan, kemudian ini kita tembakkan, maka besi akan naik ke atas dan shaftnya lepas. Kayak gitu. Oh, lihat teman-teman. Kalau dalam posisi ini, kemudian kita masukkan shaft, bisa, karena di sini dia bisa gerak. Lihat. Nah, bisa masuk ke situ. Dia punya ruang gerak. Kelihatan di video nggak ini ya? Nah, kunci. Nanti kalau bisa tarik, lepas. Itu mekanisme pengunci shaftnya. Ya pinter sih, ini sederhana tapi insinyurnya mikir bener ini, pinter ini. Dan bahannya pasti bahan bagus. Ini udah saya pakai 2 tahun, dia baru rusak dikit. 2 tahun lebih lah ya, lebih. Saya ingat saya ini 2017 atau 18 ya, sekitar itu. Mungkin udah 4 tahun. Dulu jadi spare gun utama sebelum punya yang satu itu. Setelah punya yang itu masih kadang-kadang dipakai. Oke, next. Untuk mekanisme untuk shaftnya, mengunci shaft dan lepas shaftnya seperti itu. Lepas. Saya lanjutkan ke mekanisme pengunci atau safety-nya. Safety-nya kayak gini teman-teman. Video yang di depan tadi kan ininya kalau ke belakang dia bisa ditembakkan. Bisa ditembakkan. Kalau ininya ke depan dia nggak bisa ditembakkan. Nah, ini dia penguncinya. Jadi ada tonjolan di bawah di bagian triggernya sendiri ada tonjolan, di bagian penguncinya ada tonjolan, dan tonjolan ini yang bisa ke depan atau ke belakang. Kalau ke depan kayak gini sama-sama ketemu tonjolannya, ya udah dia nggak bisa gerak karena cuman beberapa mili, 1 mili mungkin 2 mili. Karena dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa naik ke atas, nggak bisa lepas dari kotaknya ini. Jadi ngunci ini namanya ngunci. Kalau ininya safety-nya kita ke belakang kan, dorong belakang. Gini, tonjolannya nggak ketemu, jadi ini dia bisa naik sampai ke atas, terus sampai sana, dan besi ini bisa naik ke atas, makanya bisa nembak. Oke, saya ulang lagi ya. Ini saya posisikan di posisi yang bisa nembak. Kalau pas posisi di belakang, tonjolan sama tonjolan nggak ketemu, jadi dia bisa nembak. Kunci yang di depan bisa naik turun. Tapi kalau pengamannya kita kedepankan, tonjolan sama tonjolan ketemu, nggak akan bisa ditembakkan karena ini nggak bisa lepas. Gimana? Keren kan? Ya keren lah, pabrik. Dia bisa bikin yang
Mekanismenya sederhana, cuman kalau menurut saya yang kompleks adalah bikin casingnya, bikin casing yang presisi buat ini. Kemudian bahannya apa, karena ini kan ketebalan mungkin cuman 2 mili atau nggak ada 3 mili dinding-dindingnya ini. Jadi ini materialnya ini harus bagus. Itu yang menurut saya susah kalau mau ditiru ke ke kayu yang sama persis seperti ini. Maksudnya casingnya pasti akan kesusahan. Kecuali mungkin kalau bisa dicetak pakai carbon fiber atau apa, mungkin bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang depan, yaitu mekanisme line release. Line release-nya dia bentuknya cuma seperti ini. Nih, 2 bagian nih. Satu yang ditekan sama besi, sama shaft, dan yang satu buat rumah-rumahan tali. Kalau talinya nyantol di sini, pada kondisi shaft ada di atas, jadi dia nggak bisa naik, ya bisa nyantol. Kalau shaftnya lepas, ini bisa naik ke atas, cos, dan tali lepas. Gitu aja, nih didorong bisa didorong naik turun. Kalau di atasnya nggak ada beban, kalau di atasnya ada beban, ada shaft, dia nggak bisa gerak. Gitu aja, simpel kan? Gimana? Tertarik untuk bikin mekanisme yang mirip-mirip seperti ini dengan fitur safety yang kayak gini? Fitur safety ini gimana ya teman-teman ya? Ini kayaknya yang agak kurang umum sekarang di spare gun yang saya lihat sekarang ini. Kalau yang buatan sendiri ya, kalau yang buatan sendiri ini fitur safety ini kok belum jadi standar gitu. Nah, padahal ya penting juga sih. Bayangkan kalau misalnya karet udah di load entah 2 entah 3, terus kita jalan kita renang, kemudian entah kena ombak, entah ketarik, entah apa, kan akan jauh lebih aman kalau triggernya itu dikunci. Jadi misalnya pun kesenggol, misalnya pun nggak sengaja kena apa, dia nggak akan nembak, aman-aman aja. Tapi ya itu, kadang-kadang kalau saya sendiri sih lupa untuk membuka kunci, jadi pas mau nembak target ternyata masih kunci, dan ya udah, target lari karena nyadar, wih orang ini ngapain di sini gitu. Oke, gitu teman-teman. Ini saya liatin sebelum saya tutup lagi. Ini saya lihatkan mekanismenya. Saya tunjukkan dari depan lagi, diulang ya. Yang di depan ini adalah mekanisme line release yang cuman ketumpuk sama shaft. Kalau shaftnya lepas dia bisa naik turun, dan line release-nya ada di bawah. Di belakangnya adalah mekanisme untuk shaftnya, pengunci shaft, dan bagian besinya cuman yang ketemu sama shaft itu sendiri, yang lain plastik. Kemudian yang paling belakang adalah mekanisme safety-nya, penguncinya, bisa dibuka, bisa ditutup gitu. Alright, tentu saja kalau spear gun yang bikinan sendiri, saya sampai sekarang belum, ya karena cuma abal-abal ya, belum bisa gimana sih caranya ngasih fitur safety gitu, fitur pengaman biar dia nggak bisa ditembakkan gitu. Karena ya menurut saya sih ini masih pada umumnya ya, teman-teman yang pada bikin, para suhu dari segala penjuru Indonesia, baik yang di Aceh sampai yang di Papua, semuanya kebanyakan, ya nggak semuanya sih, beberapa master udah bisa ngasih fitur safety, tapi saya lihat kebanyakan masih kurang lebihnya kayak gini lah. Artinya ya udah, body, kemudian ada mekaniknya kayak gini, line release-nya entah di samping kanan entah di samping kiri, kemudian shaft langsung. Fitur safety-nya belum ada. Kalau itu bisa jadi, fitur safety ini bisa jadi standar di spear gun bikinan kita sendiri, kayaknya akan menjadi lebih nilai jual gitu ya. Kayaknya sih begitu teman-teman, dan tentu saja lebih aman buat pemakainya sendiri. Oke, seperti itu saja sharing kita siang ini.
tentang Seat Sting 75 spear gun pabrikan, dan ini sudah saya bongkar biar teman-teman sama-sama tahu apa isinya. Buat yang penasaran, semoga penasaran apa sih isinya spear gun pabrikan tuh kayak apa sih mekanismenya, semoga penasarannya terobati dengan video kita kali ini. Sayangnya saya nggak punya spear gun pabrikan yang lain. Kalau punya, I'll be happy to share. Tapi yang saya punya cuma Seat Sting 75, jadi cuman ini yang bisa saya share tentang spear gun pabrikan ke teman-teman. Next video saya akan bongkar semua dan saya liatin apa aja sih barrelnya, gitu ya teman-teman. Untuk yang ini saya cukupkan sekian. Thank you. Stay safe. Cuaca sedang kurang bagus, terutama kalau di Jawa. Kurang tahu kalau di luar Jawa. Pokoknya stay safe. Never dive alone. Dan see you next time.